Hei, terima kasih sudah singgah ke channel Mr. Kopet. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan dalam video kali ini, Mr. Kopet akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Monkey King Reborn yang rilis tahun 2022. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah menonton film ini, tapi kali ini saya akan menceritakan film ini kembali. Barangkali ada yang belum pernah menonton film ini. Video ini hanya mengandung spoiler ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita filmnya. Dahulu saat langit dan bumi terbentuk, terlahirlah siluman pertama, yang bernama Yuandi. Dan Yuandi pun ingin menaklukkan guru langit, dan bumi serta akhirat. Para bodhisattva, dan kerajaan langit, gagal menaklukkan Yuandi. Pada akhirnya, ada seorang murid Buddha yang mengorbankan dirinya, untuk menyegel Yuandi. Yuandi pun tersegel di dalam tanah hitam. Dan ternyata, itu adalah cerita dongeng legendaris yang sedang diceritakan oleh siluman air, yang bernama Wu Qing, dan sebelahnya ada siluman babi, yang bernama Pat Kai, dan ada pula siluman kera, yang bernama Sun Wukong. Dan mereka adalah murid dari guru Buddha, yang bernama Sanzang. Mereka pun lalu bergegas menuju kuil Wuzang. Dan sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Dewa Muda. Lalu mereka diperbolehkan masuk, dan Sanzang lalu berdoa, dan Sun Wukong sedang mengamati tempat sekitar. Dan sedangkan Pat Kai mencium aroma makanan yang berlimpah. Dan akhirnya, Pat Kai memberitahukan lokasi tersebut kepada Sun Wukong. Dan lalu mereka berdua pergi mengikuti Dewa Muda tersebut dengan cara menyamar menjadi serangga, menemukan pohon suci yang sangat besar. Dan ternyata, Dewa Muda itu sedang memetik buah dari pohon suci. Sun Wukong melihat cara Dewa Muda itu memetik buah suci dengan menggunakan tongkat yang dipegang Dewa Muda itu. Setelah memetik buah suci tersebut, Dewa Muda pun bergegas pergi. Tapi Sun Wukong mengambil tongkat Dewa Muda tersebut dengan cara menggantinya dengan ranting pohon. Lalu Sun Wukong pun memetik buah suci tersebut. Dan buah suci lalu terjatuh. Pat Kai lalu mengejarnya dan ternyata saat Pat Kai sudah sampai di lokasi buah suci, tiba-tiba buah suci tersebut menghilang. Lalu Sun Wukong memetik 3 buah, dan pergi. Wukong dan Pat Kai memberitahukannya kepada Wu Qing. Akhirnya Wukong, Pat Kai, dan Wu Qing akhirnya memakan buah tersebut. Mereka menikmati buah tersebut, karena lezatnya buah tersebut, mereka tidak bisa mengontrol suara mereka. Akhirnya Dewa Muda mendengar kegaduhan mereka. Mereka tersebut diketahui oleh Dewa Muda. Dan melihat tongkat, ternyata tongkat tersebut sudah menjadi ranting pohon. Lalu Dewa Muda kembali menghampiri pohon suci lagi, dan lalu menghitungnya. Dan ternyata, buah suci tersebut sudah menghilang 4 buah. Lalu Dewa Muda itu langsung menghampiri mereka, lalu Dewa Muda itu lalu menegur mereka karena telah memetik buah suci tersebut. Sanzang pun tiba, karena mendengar kegaduhan yang disebabkan oleh muridnya. Tapi ternyata Dewa Muda itu juga menuduh Sanzang karena ikut memakan buah tersebut, karena buah suci tersebut yang menghilang ada 4 buah. Sanzang tak tahu apa-apa tapi sang Dewa Muda itu terus menuduh Sanzang. Wukong pun marah karena Dewa Muda tersebut menjelek-jelekkan gurunya. Dan akhirnya Sun Wukong pun menghampiri pohon suci lagi, dan merobohkan pohon suci tersebut. Lalu guru dari Dewa Muda yang bernama Jinyuang tersebut, tiba di sana, karena di pohon suci, terdengar suara gaduh. Sesampainya Jinyuang di sana, melihat pohon suci telah tumbang. Jinyuang pun marah, dan memerintahkan muridnya, untuk menangkap Wukong, Pat Kai, dan Wu Qing. Dan akhirnya Wukong, Pat Kai, dan Wu Qing berhasil dikalahkan oleh Jinyuang. Akan tetapi, tiba-tiba, dari bawah pohon suci keluarlah leluhur siluman, yang bernama Yuandi. Dan ternyata, pohon suci itu adalah segel, yang menyegel Yuandi, selama ratusan tahun lalu karena ingin menaklukkan guru langit, dan bumi, serta akhirat. Tiba-tiba Yuandi menghampiri Sanzang, lalu membawa Sanzang pergi. Dan Jinyuang khawatir karena Yuandi terbebas dari segel, dan takut bencana yang dulu terjadi kembali. Jinyuang lalu menyegel Wukong, Pat Kai dan juga Wu Qing.
Mereka tidak bisa keluar dari segel yang dibuat oleh Jin Yuang. Dan Wukong membuat permintaan, apabila Wukong tidak berhasil membunuh Yuandi, Wukong akan dihukum kembali. Jin Yuang pun menyetujui permintaan Wukong. Karena Wukong ingin menyelamatkan gurunya, yang dibawa oleh Yuandi. Tapi ada sebuah asap putih muncul. Dan akhirnya mereka pun pergi, untuk mencari lokasi Yuandi, dan membebaskan gurunya. Tapi asap putih itu, mengikuti mereka. Dengan cara masuk ke dalam keranjang, yang dibawa Wu Qing. Dan Sanzang dibawa ke atas gunung oleh sang iblis Yuandi, dan dalam waktu 3 hari, Wukong tidak bisa menemukan Yuandi dan membunuhnya. Yuandi akan berubah ke bentuk aslinya. Dan kekuatan Yuandi kembali sempurna. Dan seluruh siluman datang menghampiri sang iblis Yuandi. Para siluman heran, dengan Yuandi, karena memasuki wilayah mereka. Saat para siluman itu mengetahui, bahwa Yuandi adalah leluhur iblis terkuat. Dan para siluman itu akhirnya tunduk kepada Yuandi. Yuandi memerintahkan para siluman untuk menjaga Sanzang agar tidak bisa kabur. Di perjalanan, Patkai pun kelelahan dan melihat asap putih keluar dari keranjang yang dibawa Wu Qing. Dan ternyata asap putih itu adalah peri buah yang dapat menyegel Yuandi. Lalu Wukong memanggil Dewa Bumi untuk memberitahukan lokasi Yuandi, tapi Dewa Bumi tidak tahu dan menyuruh Wukong untuk menemui Dewa Gunung. Mereka pun bergegas menuju kuil Dewa Gunung. Akan tetapi Yuandi mengetahuinya. Dan Yuandi berbicara kepada Sanzang, bahwa mereka tidak akan bisa menemukan lokasi Sanzang. Saat di perjalanan menuju kuil Dewa Gunung, mereka mencium aroma makanan. Mereka lalu menghampiri aroma tersebut. Ternyata aroma tersebut berasal dari penduduk sekitar. Dan para penduduk di sana ketakutan melihat kedatangan mereka. Sedang asik-asiknya mereka makan. Wukong merasakan kedatangan para siluman. Akhirnya Wukong menyembunyikan peri buah di dalam lampion. Para siluman bawahan Yuandi datang, ingin membunuh peri buah tersebut. Dan akhirnya mereka bertarung, salah satu siluman, mengetahui lokasi persembunyian peri buah. Lalu siluman itu membawanya pergi. Akan tetapi Wukong berhasil menjatuhkan siluman, yang membawa peri buah. Peri buah lalu kabur, dan para siluman itu mengejar peri buah. Dan sebagian penduduk ada yang menjadi zombie, karena serangan siluman itu. Akhirnya Wukong berhasil memukul mundur pasukan siluman bawahan Yuandi. Dan akhirnya, siluman bawahan Yuandi pun pergi. Akan tetapi peri buah bersedih karena melihat penduduk sekitar ada yang menjadi zombie. Peri buah, lalu mengeluarkan kemampuannya untuk menyelamatkan penduduk yang menjadi zombie, ke wujud aslinya. Dan para siluman melaporkan kegagalannya kepada Yuandi, karena tidak berhasil membunuh peri buah. Yuandi pun marah, dan akhirnya memakan siluman tersebut. Yuandi akhirnya mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh peri buah. Wukong, Patkai, dan Wu Qing berhasil sampai di kuil Dewa Gunung, akan tetapi Dewa Gunung tidur. Tiba-tiba Dewa Gunung kemasukan roh Yuandi, yang membuat Dewa Gunung menjadi jahat. Dewa Gunung dan peliharaannya yang bernama Fury ingin membunuh mereka. Dan akhirnya Dewa Gunung bertarung melawan Wukong, Patkai, dan juga Wu Qing. Akhirnya mereka pun bertarung dan peliharaan Dewa Gunung yang bernama Puri mengering akibat serangan dari Wukong. Dan akhirnya Dewa Gunung berhasil dikalahkan oleh mereka. Dan Dewa Gunung lalu terbangun dari tidurnya. Dewa Gunung masih kebingungan dengan keadaan sekitar, akan tetapi Wukong mengancam Dewa Gunung agar memberitahukan lokasi Yuandi berada. Dan akhirnya Dewa Gunung memberitahukan lokasi Yuandi dan mereka lalu bergegas menuju lokasi Yuandi berada. Lalu Wukong menyembuhkan peliharaan Dewa Gunung yang bernama Puri dari kekuatan Wukong tadi. Lalu Yuandi menyiapkan pasukannya karena mengetahui Wukong, Patkai, dan Wu Qing sudah hampir tiba di lokasi mereka. Lalu Wukong menyegel tempat peri buah, agar peri buah tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka bergegas pergi menuju lokasi Yuandi. Mereka akhirnya bertarung melawan pasukan Yuandi. Wukong mencabut sebagian bulunya dan membuat bulunya menjadi pasukan kera yang banyak sekali. Sebagian pasukan Yuandi pun kalah. Dan akhirnya Yuandi pun tiba. Dan ternyata Wukong, Patkai, dan Wu Qing bukan tandingan Yuandi, mereka langsung dikalahkan dengan mudah oleh Yuandi. Dan Yuandi akhirnya mengetahui lokasi peri buah. Lalu Yuandi bergegas menuju ke lokasi peri buah, namun dihalangi oleh Wukong. Tapi naasnya,
Wukong terlempar sampai ke lokasi peri buah. Dan akhirnya Wu Qing mati, begitu juga dengan Pat Kai. Lalu Wukong menyelamatkan peri buah dari serangan Yuandi. Dan tak lama kemudian, segel yang dibuat oleh Wukong hancur oleh serangan Yuandi. Wukong akhirnya sekarat. Dan Wukong melihat gurunya mati di tangan Yuandi. Di situ Wukong dilempar oleh Yuandi, lalu terjatuh. Saking kuatnya lemparan itu, membuat tubuh Wukong terbakar. Dan di situ pula Yuandi membunuh peri buah, tapi saat peri buah hampir mati, peri buah memberikan kekuatannya kepada Wukong dan akhirnya dan tiba-tiba Wukong hidup kembali. Dan tubuh Wukong mengalami perubahan. Dengan kekuatan Wukong yang baru, Wukong berhasil mengimbangi kekuatan Yuandi, dan tak lama kemudian Yuandi berhasil dikalahkan oleh Wukong. Dan akhirnya Yuandi pun mati. Dan Wu Qing, Pat Kai hidup kembali. Tetapi mereka bersedih, melihat guru mereka tidak ada di situ. Dan tiba-tiba, guru mereka hidup kembali. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like channel Mr. Kopet. Sekian dari saya Mr. Kopet, saya pamit undur diri. Semoga Anda sehat selalu.